Assalamualaikum, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Santi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menuliskan pecahan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan dua pecahan yang senilai. Nah, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kita mulai belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Nah, yang pertama-tama kita akan belajar bagaimana menulis pecahan. Kalian masih ingat pelajaran di kelas 3 tentang pecahan? Semoga kalian masih mengingatnya ya. Nah, di sini ibu membeli 2 pizza untuk kedua anaknya yaitu Loli dan Lola. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menuliskan pecahan. Pizza Loli dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, bagian pizza Loli satu bagiannya apabila dituliskan dalam bentuk pecahan menjadi sebagai berikut. Nah, ini potongan pizza Loli ya. Dituliskan dalam bentuk pecahan yaitu 1/2. 1 dari 2 bagian. Nah, sedangkan pizza Lola dipotong menjadi 4 bagian. Nah, satu bagiannya apabila dituliskan dalam bentuk pecahan adalah 1/4. Artinya, satu pizza dibagi menjadi 4 bagian. Nah, untuk pecahan ingat ya harus sama besar memotongnya. Nah, dalam pecahan ada 2 angka. Nah, perhatikan. Angka yang di atas disebut pembilang, sedangkan yang di bawah disebut penyebut. Diingat ya. Nah, contoh lain dari cara penulisan pecahan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada kue terang bulan. Nah, kue yang pertama dipotong menjadi 3 bagian, 1, 2, dan 3. Satu bagian dari kue terang bulan ini apabila dituliskan dalam bentuk pecahan yaitu 1/3, artinya 1 dari 3 bagian. Nah, contoh yang lainnya di sini ada kue yang kedua dipotong menjadi 5 bagian, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, satu bagiannya apabila dituliskan dalam bentuk pecahan akan menjadi seperti ini. 1/5, artinya 1 bagian dari 5 potong kue yang sudah dipotong ya. Kemudian contoh yang berikutnya, kue yang selanjutnya dipotong menjadi 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk kue ini apabila ditulis menjadi pecahan akan menjadi sebagai berikut. 1/6, artinya 1 dari 6 bagian. Contoh yang selanjutnya. Sini ada kue yang keempat. Dipotong menjadi 8 bagian. Nah, bisa dilihat ada 8 bagian. Nah, apabila dituliskan menjadi pecahan akan seperti ini. 1/8. Artinya 1 dari 8 bagian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai.
Apa itu pecahan senilai? Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Kita lihat ya nih. Kalian masih ingat pizza Lola? Pizza Lola dipotong menjadi pizza Lola dan pizza Loli ya. Pizza Lola dipotong menjadi 10 bagian. Nah, ini ada 10 potong pizza. Pizza Lola terlihat banyak ya, ada 10 potong. Nah, sekarang pizza Loli ada berapa potong? Pizza Loli hanya ada 2 potong. Tapi apakah pizza Loli dan pizza Lola sama besar atau memiliki nilai yang senilai? Kita simak ya. Nah, di sini Lola memakan 5 potong pizza yang telah dibelikan ibu. Perhatikan 5 potong yang dimakan oleh Lola. Nah, sedangkan Loli memakan 1 potong pizzanya. Nah, pizza Loli tadi dipotong berapa? Dipotong menjadi 2 bagian ya. Nah, Loli memakannya 1 bagian. Nah, sekarang kalian perhatikan, apakah pizza Lola dan pizza Loli yang belum dimakan besarnya sama? Ya, benar. Besarnya sama dan artinya walaupun Lola terlihat memakan lebih banyak, tapi sebenarnya adalah itu memiliki nilai yang sama. Nah, apabila dituliskan dalam bentuk pecahan, pizza Lola berbentuk seperti ini, 5/10. Artinya Lola memakan 5 dari 10 bagian. Sedangkan pizza Loli apabila ditulis dalam bentuk pecahan akan seperti ini, 1/2. Artinya Loli memakan 1 dari 2 bagian. Nah, bisa dikatakan 5/10 adalah pecahan senilai dengan 1/2 atau sebaliknya 1/2 memiliki nilai yang sama dengan 5/10. Kita lanjut. Nah, bagaimana menentukan pecahan senilai? Yuk kita pelajari. Nah, yang pertama, menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan pecahan dengan bilangan yang sama. Contohnya sebagai berikut. Ya, di sini ada pecahan 1/3. Kita akan mengalihkannya dengan bilangan yang sama. 1/3 dikali 2/2. Ingat bilangannya harus sama ya. Tidak boleh atasnya pembilangnya 2, terus penyebutnya 3. Tidak boleh, jadi harus dengan bilangan yang sama. Nah, setelah itu kita kalikan. 1 dikali 2 sama dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 1/3 sama dengan 2/6 atau 1/3 merupakan pecahan senilai dengan 2/6. Contoh yang lainnya, di sini ada 2/4. Ingat, kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 3. Nah, kali ini Ibu pilih angka 3. Kita kalikan ya. 2 dikali 3 sama dengan 6. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, 2/4 sama dengan 6/12 atau 2/4 merupakan pecahan senilai dengan 6/12. Nah, ada lagi cara yang kedua. Cara yang kedua adalah menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan silang pembilang dan penyebutnya. Nah, contohnya di sini. Ya, kalian perhatikan. 3/titik-titik sama dengan 6/10. Nah, kita harus mencari penyebut untuk 3 ini berapa. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita kalikan silang pembilang dan penyebutnya. 3 dikali 10, kemudian dibagi 6. Nah, bisa kita tulis seperti ini. 3 dikali 10 dibagi 6. Nah, kita akan mencari 3/titik-titik sama dengan 6/10.
dapat kita cari untuk mengisi titik-titiknya adalah dengan cara mengalihkan dan membagi bilangan yang ada di atasnya ya. 3 dikali 10 sama dengan 30. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Nah, 5 ini adalah penyebut untuk angka 3. Kita pindahkan di sini. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 2/3 sama dengan titik-titik per 9. Nah, kali ini kita akan mencari pembilangnya. Caranya sama dengan cara mengalihkan silang, pembilang, dan penyebutnya. Nah, di sini 2 dikali 9. Nah, untuk membaginya tidak ke atas ya, karena di atas tidak ada angka. Jadi kita harus membaginya dengan cara membagi ke samping, yaitu dengan angka 3. Nah, apabila kita tuliskan bisa seperti ini. 2 dikali 9 dibagi 3. Nah, kita akan mencari pembilang untuk pecahan dengan penyebut 9 ya. Nah, caranya kita kalikan. 2 dikali 9, 18. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, 6 ini adalah pembilang untuk per 9 yang ada di sini. Kita letakkan di sini. Nah, seperti itu ya. Ingat, belajar matematika itu harus banyak berlatih. Jadi tidak cukup mengerjakan soal 1 atau 2 saja. Kalian harus mencoba dengan soal-soal yang lainnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami pelajaran kita hari ini? Kalau sudah, alhamdulillah. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.